Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai proses cloning gen. Bahan yang digunakan untuk cloning gen itu, yang pertama ada LEC buffer, yang berfungsi untuk larutan penyangga. Selanjutnya ada PCR produk, untuk produk yang digunakan itu adalah LH ikan gurame. Terus selanjutnya ada NFW, sebagai pelarut. Dan juga ada T4DA polimerase, yang berfungsi untuk menyambungkan pada saat proses ligasi terjadi. Selain ada T4DNA polimerase, ada juga ETA untuk memaksimalkan LEC buffer, supaya P31-nya ini tetap optimal. Dan juga ada vektor untuk membawa DNA supaya bisa masuk ke dalam sel. Ada juga GNBL21 dan juga SOC. Alat yang digunakan untuk proses preparasi ada mikrotip, selanjutnya ada mikropipet, ada mikrotube, dan juga ada sprayer. Tahapan cloning gen yang pertama itu kita semprot dulu tangan kita pakai alkohol biar tetap aseptik. Nah, setelah tangan udah disemprot-semprot, kita akan atur mikropipet sesuai volume yang kita butuhkan. Setelah itu kita ambil mikrotipnya, terus kita ambil larutan LC buffer sebanyak 2 microlite, lalu pindahin ke mikrotub baru. Nah, ini cairannya kita buang ke mikrotub baru, setelah itu kita simpan. Nah, jangan lupa mikrotipnya dibuang. Nah, selanjutnya untuk larutan-larutan berikutnya itu kita lakukan hal yang sama seperti perlakuan LEC buffer tadi, yang mana setiap pemasukan larutan baru itu kita akan mengganti mikrotip. Nah, larutan-larutan yang akan dimasukkan ke mikrotub di LEC buffer itu ada juga PCR produk 2 mikro, NFW 5 mikro, T4DNA polimerase 1 mikro. Selanjutnya kita akan vortex mikrotub selama 5 detik. Nah, setelah di vortex kita akan lakukan spin down selama 5 detik. Nah, setelah itu kita akan pindahkan ke cool box. Nah, selanjutnya kita akan lakukan penambahan larutan, tapi sebelum itu kita kasih alkohol dulu tangannya. Kalau udah, kita atur dulu mikropipetnya di ukuran 0,6 microlite. Nah, habis diambil mikrotipnya, kita ambil larutan yang namanya ETA. Nah, dipindahin larutannya ke mikrotub. Habis dipindahin di inverting selama 5 detik. Terus lanjut lagi ke larutan berikutnya, yaitu vektor sebanyak 1 microlite. Nah, vektornya ini nanti diambilnya menggunakan tip baru ya. Nah, kalau udah semua dibuang mikrotipnya, terus dilakukan vortex. Habis itu dilakukan spin down selama 5 detik. Nah, kalau udah nanti mikrotubnya ini dipindahin ke cool box lagi. Nah, kalau udah terus kita akan pindahin mikrotub yang tadi ke mikrotub buat PCR, tutupnya PCR. Soalnya kita nanti akan ke mesin PCR ini. Nah, kita setting nih nanti ke 23 derajat Celcius, lalu dimasukin sampelnya, terus kita klik inkubasi. Nah, kalau udah kita klik inkubasi, kita tunggu selama 5 menit. Siapkan terlebih dahulu mikrotip yang akan kita gunakan, yaitu sebesar 50 pikoliter. Kemudian kita ambil mikrotip dan mikrotub yang berisi 5 sel kompeten BL21 dan kita ambil sebanyak 50 pikoliter. Kemudian kita masukkan ke mikrotub yang baru. Setelah itu kita tutup dan kita taruh di es bucket. Kita ganti mikrotip yang sesuai untuk mengambil sampel DNA sebanyak 5 pikoliter. Kemudian kita ambil mikrotipnya, kita ambil vektor atau sampel DNA-nya. Kemudian kita masukkan ke
mikrotube. Selanjutnya itu kita melakukan tahap heat shock atau kejut panas menggunakan alat heat block. Nah, kita masukkan satu persatu premix yang sudah disiapkan ke dalam heat block. Nah, kita atur juga suhunya yaitu sebesar 42 derajat Celcius dan kita lakukan selama 30 detik. Nah, setelah selesai kita keluarkan dan kita inkubasi on ice selama 2 menit. Nah, selanjutnya kita tambahkan media SOC ke premix yang tadi yang sudah di heat shock. Nah, media SOC ini sebanyak 250 microlight yang akan kita tambahkan. Nah, perlakuan ini menggunakan micropipette. Kita lakukan dengan perlahan dan satu persatu. Di sini kita menggunakan micropipette berukuran 200 microlight dan 50 microlight. Jadi kita lakukan dengan 2 kali. Kita menambahkan SOC, tahap selanjutnya yaitu kita melakukan shaker. Nah, mikrotube yang sudah kita tambahkan SOC tersebut yang sudah disiapkan, kita ikat dengan karet di alat shaker. Nah, shaker ini kita lakukan dengan kecepatan 225 rpm selama 1 jam dan dengan suhu 37 derajat Celcius. Nah, tahap recovery telah selesai kita lakukan. Proses berikutnya adalah plating, di mana premix tadi sebanyak 20 microlight akan disebarkan pada media agar 2XYT. Penyebarannya dilakukan dengan cara menggunakan micropipette lalu diteteskan ke beberapa titik untuk menjamin penyebarannya. Proses tadi dilakukan secara aseptik di dalam laminar airflow guna menghindari terjadinya kontaminan yang terjadi dari luar. Premix tadi disebar menggunakan alat berikut, kemudian disebar dengan meratakan pada setiap sisi dari cawan Petri tersebut. Setelah selesai, segel, lalu diinkubasi selama 18 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.